والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilm, melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tolong diperhatikan semua, harap tenang semuanya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang 4 kriteria dakwah yang benar. Dan ini adalah bab yang kelima ya dari rangkaian Kitab Tauhid. Penulis mengatakan babud da'wati ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Sehingga bab ini dituliskan oleh penulis sebagai bentuk motivasi untuk kita semua agar kita semangat dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Kita lihat ya dari mulai bab yang pertama, penulis menjelaskan tentang kewajiban tauhid. Kemudian bab yang kedua tentang keutamaan tauhid. Kemudian bab yang ketiga bahwa tauhid itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bab yang keempat, penulis menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Maka kita sudah mengerti tentang tauhid, kita sudah mengerti bahwa keutamaan tauhid itu sangat besar, dan kita sudah mengerti tentang bahaya kesyirikan sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada bab yang kelima ini, penulis ingin memberikan motivasi kepada kita semua agar mendakwahkan kepada tauhid, mengajarkan kepada manusia tentang hakikat dari tauhid dan hakikat dari kesyirikan, agar manusia bisa mengerti tentang apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Sehingga berdakwah kepada Allah adalah mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Ya, pada saat seseorang itu mengajak orang lain untuk sholat misalnya, maka pada hakikatnya dia sedang berdakwah. Pada saat dia menegur orang lain yang berbuat sebuah dosa atau maksiat, maka pada hakikatnya dia sedang berdakwah. Saya duduk di sini menyampaikan materi-materi kajian juga sedang berdakwah. Sehingga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang sangat besar. Sebagaimana ibu-ibu sekalian berharap pahala pada saat ibu melakukan sebuah sholat misalnya. Ya, pada saat ibu-ibu sekalian melaksanakan sebuah ibadah puasa, di situ ibu-ibu sekalian berharap pahala kepada Allah. Maka begitu juga pada saat seseorang mengajak orang lain kepada kebaikan. Dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang melakukan amal soleh yang sangat-sangat mulia. Ya, sehingga berdakwah mengajak kepada kebaikan adalah apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat seseorang itu berusaha untuk berdakwah, pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul. Ya. Karena sebagian orang mungkin malu kalau dia mau berdakwah. Sebagian orang malu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, malu untuk menegur orang lain, padahal jelas-jelas dia dalam keadaan salah, sedang melakukan dosa, sedang melakukan maksiat, tapi dia malu. Maka pertanyaan yang harus ada di benak kita adalah, pada saat kita belum sholat zuhur, mungkinkah kita malu untuk sholat zuhur 4 rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Nggak mungkin. Karena kita sedang beribadah. Pada saat di bulan Ramadan, mungkinkah kita malu untuk berpuasa? Justru kita malu pada saat kita tidak berpuasa. Begitu juga dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita malu ketika kita nggak mau berdakwah.
Seharusnya kita nggak malu pada saat kita nggak mau menegur orang lain. Ya, bagaimana mungkin ada orang yang nggak sholat di hadapan kita, kemudian kita biarkan? Ya, makin nggak bisa dibiarkan. Harus kita ajak orang tersebut agar ikut sholat. Ya, begitu juga pada saat ada seseorang misalnya yang melakukan sebuah dosa atau maksiat. Ya, bagian dari kita mungkin kumpul sama teman-temannya, duduk-duduk, ternyata yang dibahas adalah tentang aib-aib orang lain. Pernah seperti itu, Bu? Duduk sama teman-teman, ternyata yang dibahas adalah aib orang lain. Ya, betapa banyak majelis-majelis ghibah zaman sekarang. Baik majelis ghibah yang offline atau majelis ghibah yang online. Bahkan ada acara-acara TV atau akun-akun di Instagram, di media-media sosial yang lain yang khusus membahas tentang kehidupan dan aib-aib orang lain. Betul tidak? Si fulan pacaran sama siapa, si fulan nikah sama siapa, kemudian dia cerai. Kenapa cerai? Masalahnya apa di keluarganya? Dibahas secara detail. Semakin detail, semakin orang-orang suka untuk mengikuti. Betul tidak? Ini ghibah, dosa besar. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi baitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka untuk makan bangkai saudara kalian sendiri? Sungguh kalian akan jijik untuk melakukannya, kata Allah. Kata para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sebuah perbuatan yang semua orang jijik untuk melakukannya, dan itu disamakan oleh Allah dengan seseorang yang sedang berghibah. Harusnya kita jijik dengan ghibah. Pada saat kita duduk di satu majelis, di satu perkumpulan, kemudian orang-orang ngomongin rumah tangga orang, ngomongin tentang kehidupan orang lain, aib-aibnya disebutkan, seharusnya kita merasa jijik. Kasih tahu orang-orang yang suka ghibah bahwa saya jijik untuk mendengar ghibah-ghibah seperti itu. Tolong berhenti. Tapi caranya jangan begini, Bu, ya. Dengan cara yang baik. Tapi itu yang harus tumbuh di hati kita, bahwa kita merasa jijik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sesuatu yang sangat menjijikkan. Itu memakan bangkai saudaranya sendiri, nggak mungkin kita melakukannya. Ya, sehingga maksudnya adalah berdakwah yang merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya kalian senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Jika kalian melakukan hal tersebut, sungguh itu adalah sebuah keberuntungan. Ya. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia. Jadi Allah menyatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad ini umat yang terbaik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umatnya Nabi Muhammad itu menjadi umat yang terbaik karena memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama mengajak kepada kebaikan, sifat yang kedua mencegah kepada kemungkaran, dan sifat yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu sifat saja hilang, maka hilanglah kebaikan dari umat ini. Karena kita nggak mungkin menjalani roda kehidupan ini tanpa mengajak orang lain kepada kebaikan. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin mau benar sendiri, mau berada di atas jalan yang benar sendirian, itu nggak mungkin. Harus mengajak orang lain. Dan berdakwah ini memiliki pahala yang sangat besar.
Sangat besar pahala untuk orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang dia sedang bersafar, kemudian di tengah jalan tunggangannya mati. Ya, tunggangannya mati. Unta yang dia tunggangi itu mati. Akhirnya dia mampir ke kota Madinah. Kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, inqata'at biya subul. Sesungguhnya telah terputus perjalananku. Tungganganku mati. Apakah engkau memiliki tunggangan yang bisa aku gunakan agar aku bisa melanjutkan perjalananku? Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak memiliki tunggangan yang bisa diberikan untukmu. Akan tapi aku akan mencarikan orang yang bisa membantu. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau membantu orang ini? Sesungguhnya tunggangannya mati dan dia ingin melanjutkan perjalanannya. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kepadanya tunggangan? Maka sahabat-sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, tidak ada yang punya tunggangan bisa untuk diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya salah seorang dari kalangan Ansor, sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki tunggangan untuk diberikan kepada orang itu, akan tapi aku mengenal seseorang yang bisa memberikan tunggangan kepadanya. Maka Nabi SAW coba kabarkan kepada orang tersebut. Akhirnya sahabat ini pergi, kemudian dia kembali dengan membawa tunggangan. Akhirnya tunggangan ini diberikan kepada orang tadi. Lihat, orang ini mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Dia bukan orang yang melakukan kebaikan, bukan. Tapi dia orang yang menjadi perantara. Dia meminta kepada orang tersebut agar diberikan tunggangan itu kepada orang yang sedang membutuhkan. Pada saat Nabi SAW melihat fenomena ini, apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia memiliki pahala sama persis seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Lihat, dia nggak bersedekah, dia nggak memberikan tunggangannya, tapi dia mendapatkan pahala 100% sama seperti orang yang memberikan tunggangan. Kenapa demikian? Karena dia menunjukkan jalan kebaikan. Lihat, betapa hebatnya pahala orang yang berdakwah. Kalau kita mengajak orang lain untuk sholat, dia sholat karena ajakan kita mendapatkan pahala 100% dari apa yang dia dapatkan. Tanpa dikurangi. Pada saat ada wanita yang belum pakai hijab, atau hijabnya nggak sempurna, masih ketat misalnya, masih pendek misalnya, kemudian kita kasih tahu pelan-pelan, kita beritahukan bahwa yang benar pakai hijab itu seperti ini, pakai pakaian yang syar'i itu seperti ini, kemudian dia berubah pakaiannya dan dia memakai hijab yang syar'i seumur hidupnya, dia akan mendapatkan pahala, dan yang memberitahukannya akan mendapatkan pahala persis bagaimana yang didapatkan oleh orang tersebut. Lihat betapa hebatnya pahala orang yang berdakwah. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita punya anak, jangan berikan anak kita kepada seorang ustadz untuk diajarkan Al-Fatihah. Jangan. Yang mengajarkan Al-Fatihah siapa? Kita sebagai orang tuanya. Kenapa demikian, Bu? Karena anak ini bakal baca Al-Fatihah setiap hari berapa kali? Minimal 17 kali. 17 rakaat sholat. Dan satu huruf di dalam Al-Quran ketika dibaca, kita mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf, Bu? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Baru bismillah aja udah 70 pahala. Ini baru bismillah. Belum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Berapa ratus atau berapa ribu pahala yang bakal kita dapatkan dari Al-Fatihah.
yang dibaca oleh anak kita seumur hidupnya. Kalau kita kasih ke ustaz, ribuan pahalanya buat siapa? Buat ustaz. Hadiah buat si ustaz. Itu baru Al-Fatihah. Bagaimana lagi kalau ibu sekalian mengajarkan kepada anak-anak surat-surat pendek misalnya. Diajarkan tentang tata cara sholat, tata cara berpuasa, bagaimana memakai hijab yang benar, gimana cara beribadah kepada Allah, apa itu tauhid, apa itu syirik. Kalau kita mengajarkan agama seluruhnya kepada anak-anak kita, pahala beragama dia sampai tua, sampai dia wafat, semuanya kita dapat. Subhanallah, seakan-akan kita punya umur 2. Kalau kita punya anak 4, 5, berarti berapa pahala yang akan kita dapat? Ya. Sehingga jangan pernah pelit untuk mengajarkan orang lain kebaikan. Jangan pernah. Ajarkan orang yang memang bisa diajarkan. Anak kita, ibu sekalian punya pembantu rumah tangga misalnya. Ajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Itu ladang amal, ladang pahala. Setiap kali ada amal soleh yang dia lakukan, berdasarkan ilmu yang kita sampaikan, maka kita mendapatkan pahala yang sama persis. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, seorang ulama di abad ke-7, beliau mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad yang paling banyak pahalanya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Seluruhnya mereka adalah orang-orang yang paling banyak pahalanya di umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah kenapa? Kok bisa mereka pahalanya paling banyak? Karena Islam secara keseluruhan yang sampai kepada kita, itu sampai lewat siapa? Lewat para sahabat. Makanya setiap kita belajar hadis, kalau ada hadis Nabi SAW, pasti di awalannya ada an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Seluruh hadis-hadis tersampaikan kepada kita lewat jalur para sahabat. Makanya sahabat memiliki pahala yang sangat banyak karena mereka adalah orang-orang yang sangat giat dalam berdakwah, dan Islam secara keseluruhan sampai kepada kita lewat para sahabat. Sehingga kita harus semangat dalam berdakwah. Harus semangat. Apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah kita lakukan. Ya. Walaupun cuma posting kata-kata baik misalnya, cuplikan video-video Ustadz, ya, cuplikan nasihat-nasihat yang bisa kita pasang di story kita misalnya, di status WhatsApp kita, nggak apa-apa, ditaruh di situ. Jangan yang ditaruh jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi. Yang ditaruh di status pamer harta lagi, pamer harta lagi. Makan-makan lagi, makan-makan lagi. Dagangan lagi, dagangan lagi. Mana dakwahnya? Bukankah ini adalah salah satu wasilah agar kita menyampaikan kebaikan kepada orang-orang? Lagi-lagi sebagian orang malu untuk melakukan. Maka yang harus kita camkan baik-baik adalah bahwa dakwah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak pernah malu untuk beribadah. Kita nggak pernah malu untuk beribadah. Ya. Sehingga ini adalah yang pertama yang berkaitan dengan dakwah. Dan penulis menyebutkan 3 dalil untuk menjelaskan bab ini. Dalil yang pertama, kita perhatikan, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan. Qul hadhihi sabili, ini katakanlah ini adalah jalanku, kata Nabi. Apa jalanku? Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi SAW
konsep dalam berdakwah. Ya, perhatikan kata Allah, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku melakukan ini, maksudnya. Di dalam ayat ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kriteria dalam berdakwah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kriteria dalam berdakwah. Yang pertama adalah berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah, ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah berdakwah atas dasar ilmu syar'i. Berdakwah atas dasar ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah atas dasar ilmu tentang kondisi audiens atau orang yang sedang didakwahkan. Yang ketiga adalah berdakwah berdasarkan ilmu tentang kondisi audiens. Dalam bahasa Arabnya mad'u, yaitu orang yang sedang didakwahkan. Kemudian yang keempat adalah berdakwah atas dasar ilmu tentang cara berdakwah, yaitu hikmah dalam berdakwah, bijaksana. Sehingga ini adalah 4 kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Yang pertama apa tadi? Berdakwah kepada Allah. Kemudian yang kedua, atas dasar ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi audiens. Kemudian yang keempat, cara berdakwah atau hikmah dalam berdakwah, bijaksana. Ya, sehingga kalau kita perhatikan ayatnya, dalil untuk kriteria yang pertama adalah pada saat Allah mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah, itu dalil untuk kriteria yang pertama. Dalil untuk kriteria yang kedua, ketiga, dan keempat adalah pada saat Allah mengatakan ala basiratin. Ya, aku berdakwah di atas basirah. Di atas basirah. Sebagian mengartikannya dengan hujjah yang nyata. Sebagian dengan bukti yang nyata, sebagian mengartikan dengan ilmu. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa arti dari basirah ini mencakup 3 ilmu sekaligus. Arti dari basirah di dalam ayat ini mencakup 3 ilmu sekaligus. Ilmu yang pertama adalah ilmu syar'i, ilmu yang kedua adalah ilmu tentang kondisi audiens, kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang cara berdakwah atau hikmah. Jadi kriteria yang kedua, 3, dan 4 itu terhimpun dalam firman Allah ala basiratin. Dan hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Kita akan bahas satu persatu dari kriteria dakwah, 4 kriteria dakwah ini. Tadi apa yang pertama, Bu? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri dakwah yang benar yang pertama. Bahwa seseorang yang berdakwah, dia berdakwahnya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada pribadinya, bukan mengajak kepada organisasinya, bukan mengajak kepada partainya, bukan mengajak kepada yayasannya, bukan mengajak kepada majelis taklimnya, tidak. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ciri dakwah yang benar. Bahwa seseorang sebagaimana dia sholat hanya untuk Allah, dia puasa hanya untuk Allah, dia beribadah hanya untuk Allah, maka dia berdakwah itu mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah ketika beliau berdakwah, beliau tidak mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi,
Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Lihat, Allah menyebutkan beberapa sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya kata Allah, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai dai kepada Allah. Wada'iyan ilallah, dai kepada Allah, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya, sehingga dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 secara tegas Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada Allah. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik." Maka janganlah engkau wahai Muhammad dikalahkan oleh orang-orang musyrikin dalam perkara ini, dan berdakwahlah, ajaklah mereka kepada Tuhan. Dan ini prinsip yang sangat penting dalam berdakwah. Sebetulnya kita menyampaikan kebaikan ini untuk apa? Apakah supaya kita disebut seorang ustaz, seorang ustazah? Apakah agar kita disebut sebagai orang yang alim? Ya, orang yang soleh atau solehah? Tidak, itu semua niatan-niatan yang tidak benar. Sehingga kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak kepada diri kita. Ya, siapa kita? Siapa kita? Kita nggak pantas untuk diikuti oleh orang-orang, kita nggak pantas. Tapi kita mengajak orang-orang agar kita bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama berbuat baik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang benar. Ya, sehingga kita nggak peduli apakah kebaikan ini tersampaikannya oleh kita atau tersampaikannya oleh orang lain, kita nggak peduli. Jangan terlalu risau siapa yang terkenal, siapa yang nggak terkenal. Jangan risau kalau kebaikan yang kita sampaikan ternyata tidak diterima oleh banyak orang. Di kemudian hari, ternyata kebaikan yang diterima oleh orang-orang tersebut justru tersampaikan lewat orang selain kita. Nggak masalah. Kita ikut senang. Ya. Apakah kebaikan ini disampaikan oleh kita atau ustadz yang lain atau ustazah yang lain? Nggak masalah. Kita tidak sedang mengajak kepada diri kita sendiri, tidak. Kita sedang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tujuannya tersampaikan cukup, walaupun bukan kita yang menyampaikan, nggak masalah. Sehingga ini adalah bentuk dari keyakinan seseorang bahwa apa yang dia kerjakan berupa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak peduli pada saat ada sebuah nama yang menghimpun sebuah dakwah, misalnya majelis taklim. Ada sebuah majelis taklim, apakah kita mendapatkan menyampaikan kebaikan di majelis taklim A atau majelis taklim B atau majelis taklim C? Tidak masalah. Nama-nama itu semua dibuat bukan sebagai tujuan, itu cuma sekedar wadah aja, sebagai wasilah saja. Bukan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kriteria dakwah yang benar yang pertama, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana yang tadi disebutkan, kemudian ada ayat-ayat lain, contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 87. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yasuddannaka 'an ayatillah wala yasuddannaka 'an ayatillah ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin." Dan jangan sampai mereka menghalang-halangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan berdakwahlah, ajaklah mereka kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrikin. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 31 dan 32 juga Allah menyebutkan bahwa di antara sifat Nabi SAW adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini adalah kriteria dakwah yang benar. Jadi pada saat kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, ingat-ingat, kita mengajaknya ikhlas karena Allah. Ya. Bukan karena kita ingin tampil, bukan karena kita ingin disebut orang yang salihah, bukan. Tapi kita ingin orang ini agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah berdakwah dengan bekal ilmu syar'i. Bagaimana mungkin ibu-ibu sekalian mau berdakwah kalau ibu-ibu sekalian nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Seseorang harus belajar dulu baru berdakwah. Nggak bisa tiba-tiba dia berdakwah. Ada pepatah Arab yang mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki maka dia tidak bisa memberi. Bagaimana mungkin kita mau memberi harta kepada orang lain kalau kita nggak punya harta? Bagaimana mungkin kita mau memberikan motor kepada orang lain kalau kita sendiri nggak punya motor? Dan bagaimana mungkin kita mau berdakwah, memberikan ilmu kepada orang lain kalau kita belum berilmu? Ya, sehingga berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu ini masuk dalam kategori dosa besar. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Ya. Berbicara tentang agama tanpa ilmu ini masuk dalam kategori dosa besar. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak. Perbuatan dosa, kezaliman tanpa alasan yang benar, dan juga Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah tanpa dasar ilmu yang Allah turunkan, dan Allah mengharamkan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Hati-hati. Kita ditanya hukum sama orang, Bu, hukumnya ini apa ya? Kita nggak tahu, tapi kita sok tahu. Oh, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Padahal ternyata hukumnya tidak haram. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita berbicara atas nama Allah. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ada orang bertanya kepada kita, jangan kita berikan jawaban atas dasar apa yang ada dalam diri kita, jangan. Tapi beritahukan kepadanya atas dasar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Kalau Allah mengharamkan, katakan kepadanya, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan bahwa ini haram. Jadi kita cuma sebagai perantara aja. Kita bukan sedang menghalalkan atau mengharamkan. Maka ini adalah satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Bahwa seseorang yang mau berdakwah, dia harus punya dasar ilmu agar dia bisa berdakwah. Ya, makanya disitulah pentingnya seseorang itu belajar. Ya, makanya dalam dunia ilmu agama, ya, bahwa kehidupan seseorang dalam berilmu itu ada dua. Yang pertama adalah tahammul, itu belajar. Yang kedua adalah ada, menyampaikan. Seseorang nggak mungkin sampai ke level yang kedua, dia mengajarkan, menyampaikan, kecuali dia sudah belajar terlebih dahulu. Itu harus. Ya. Sama halnya dengan para dokter misalnya. Ada dokter yang buka praktek tiba-tiba tanpa belajar kedokteran? Nggak ada. Kalaupun ada bisa ditangkap sama polisi kemudian masuk ke penjara. Sehingga kita sangat selektif dalam memilih dokter. Kita lihat kepiawaian di dalam menangani pasien, kemudian kita tahu bahwa dia adalah dokter. Tentu pada saat dia adalah seorang dokter berarti dia sudah belajar dengan waktu yang cukup agar dia bisa menyampaikan ilmu yang dia ingin sampaikan. Dia harus sekolah berapa tahun dulu? 4 tahun, 5 tahun mungkin. Kemudian dia harus koas dulu, jadi asistennya dokter selama 2 tahun mungkin. Kemudian harus prakteknya di rumah sakit dulu mungkin.
baru kemudian bisa buka praktek sendiri. Intinya adalah ada tahapan-tahapan yang sampai kemudian dia bisa jadi dokter. Dan kita sangat selektif dalam memilih dokter, tapi kita seringkali tidak selektif dalam memilih ustaz. Betul tidak? Yang penting ustaznya lucu, kajiannya enak didengar, kita sering ketawa-ketawa, ini berarti ustaz yang berilmu. Kita harus lihat dulu. Dan bukan sebuah aib ya, pada saat seseorang itu bertanya tentang seseorang ustaz. Ini ustaz ini belajarnya di mana dulunya misalnya, pernah belajar sama siapa, itu bukan sebuah aib. Ya kita cross check terlebih dahulu tentang seorang ustaz yang kita mau ambil ilmunya. Ilmu yang kita ambil itu bukan ilmu kedokteran. Kalau kita salah, maka kerusakan di dunia yang kita dapatkan. Tapi ilmu dan agama, jika kita mengambilnya salah, maka kerusakan di akhirat yang kita dapatkan. Sesuatu yang bukan sunnah disebut sunnah. Akhirnya dikerjakan, alih-alih mendapat pahala, malah mendapat dosa. Sebuah ritual dikatakan bahwa ini adalah sebuah ritual ibadah. Ini adalah sebuah keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Pada saat kita cross-check, ternyata itu adalah sebuah kesyirikan yang sangat berbahaya, bisa menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memilih ustaz, dalam memilih orang yang kita jadikan sebagai guru kita. Al-Hasan al-Basri mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian belajar. Ya. Sehingga kita jarang mendapatkan seorang yang nggak pernah belajar kedokteran kemudian jadi dokter. Kita jarang mendapatkan, atau mungkin tidak pernah. Tapi kita sering mendapatkan seseorang yang nggak pernah belajar agama, kemudian tiba-tiba menjadi ustaz. Betul tidak? Baru taubat sehari, 2 hari, keliling masjid-masjid se-Indonesia. Ya, belajar dulu. Baru kemudian berdakwah. Dan seorang belajar itu butuh waktu. Terkadang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Seorang ketika dia mau mendapatkan titel saja dalam ilmu agama, itu dia butuh belajar paling tidak 4 tahun. Walaupun sekali lagi titel itu tidak menjamin kehidupan seseorang. Ya. Akan tapi maksudnya adalah bahwa harus ada waktu yang ditempuh dulu untuk belajar. Baru kemudian dia mengajar. Ya. Baik. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, itu bahwa di antara kriteria dakwah yang benar adalah berdakwah berdasarkan ilmu syar'i. Belajar dulu baru kemudian berdakwah. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa dakwah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dakwah yang cakupannya besar. Dakwah yang cakupannya besar. Duduk di podium, bikin kajian, naik ke atas mimbar, ya berkhutbah. Maka yang cakupannya seperti ini, dia harus punya ilmu yang cukup. Dalam arti dia harus menempuh pembelajaran yang cukup dulu, sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Ada lagi dakwah yang cakupannya kecil. Maka yang cakupannya kecil ini, seseorang nggak perlu banyak-banyak ilmu untuk melakukan. Seorang tidak perlu banyak ilmu untuk melakukan. Pada saat ibu di rumah misalnya, anak-anak subuh masih tidur. Kemudian ibu mengatakan, nggak, saya nggak mau bangunin anak saya. Kenapa bu? Saya belum pernah belajar. Saya bukan ustadzah. Saya nggak punya ilmu yang cukup buat ngebangunin anak-anak biar pergi ke masjid. Nah ini salah juga. Kalau dakwah itu ya cakupannya kecil, maksudnya dia bukan lagi naik mimbar, tapi dia mengajak orang lain kepada kebaikan, maka ini wajib bagi setiap muslim. Kita tahu mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Kita tahu misalnya bahwa merokok adalah sesuatu yang haram. Pada saat anak kita merokok, maka kita larang. Ya. Kita tahu bahwa menanggalkan hijab, keluar anak perempuan keluar kemudian nggak pakai hijab adalah sesuatu yang haram, sebuah kemungkaran. Maka harus kita cegah.
Ya, maka ini adalah dakwah yang cakupannya kecil, ya, sehingga jangan sampai dipahami kemudian bahwa seluruh mengajak kepada orang lain itu harus belajar terlebih dahulu. Ya tentu untuk mengajak orang lain ya agar menggunakan hijab itu butuh ilmu. Tapi dia nggak perlu ilmunya dalam-dalam sehingga kemudian baru melarang orang agar tidak keluar dengan menanggalkan hijabnya. Ya, sehingga ini adalah kriteria dakwah yang benar yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga, apa tadi kriteria yang ketiga? Berdakwah dengan bekal ilmu tentang keadaan audiens. Ya, ini juga penting. Ya, bahwa pada saat kita berdakwah kita harus lihat siapa orang yang ada di hadapan kita. Siapa orang yang ada di hadapan kita. Sehingga pengetahuan tentang kondisi orang yang akan diajak kepada kebaikan itu sangatlah penting. Ya, karena setiap orang memiliki karakter dan watak yang berbeda, sehingga cara mendakwahinya pun akan berbeda. Berbeda pada saat kita mengajak anak kita kepada kebaikan, ya, dengan cara kita mengajak suami misalnya kepada kebaikan, pasti berbeda. Berbeda pada saat kita mengajak teman kita kepada sebuah kebaikan dengan kita mengajak orang tua kita kepada kebaikan. Caranya pasti berbeda. Sehingga jangan sampai disamaratakan. Kita harus punya bekal ilmu tentang bagaimana kita menyikapi orang yang ada di hadapan kita. Sehingga kalau orangnya adalah orang tua kita, misalnya ibu kita, ayah kita, maka mungkin pendekatannya harus dengan cara yang khusus. Ya, kita berbicara dengan meminta nasihat dulu mungkin. Ya, Bu, tolong nasihati saya misalnya. Saya punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau diajak diskusi dulu, bagaimana menurut Ibu dalam keadaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, sehingga caranya itu pasti berbeda. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda cara beliau berdakwah kepada sahabat-sahabatnya dengan orang yang tidak beliau kenal. Ya, seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih keras kepada orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi SAW sangat berlembut-lembut dengan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Nabi SAW dengan para sahabatnya sedang bermajlis di masjid, kemudian tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Bayangkan. Maka sahabat-sahabat Nabi berusaha untuk mencegah orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uh la tuzrimu. Biarkan orang ini kencing, jangan kalian ganggu. Lihat. Dan lihat bagaimana kebijaksanaan seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu kapan marah, kapan harus lembut. Orang ini cocoknya dengan metode seperti apa, Nabi SAW tahu. Dan mungkin kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Betul tidak? Alhamdulillah min dzalik, kalau ada orang masuk sekarang ke masjid terus kencing, kita apain kira-kira? Tapi Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, biarkan dia selesai dulu. Sampai orang itu selesai kencing, hajatnya diselesaikan, kemudian Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil air di ember yang besar. Ya, karena dulu masjid itu tidak ada karpet dan lantai ya. Jadi hanya tanah saja. Maka kemudian disiram ya air yang banyak di tempat najis tersebut sehingga najisnya masuk ke dalam dan hilang bekasnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada yang sesungguhnya masjid ini tidak boleh diletakkan sesuatu yang najis. Masjid ini adalah tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan dengan baik-baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya orang Arab Badui ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada aku dan kepada Muhammad, dan jangan kau berikan rahmat kepada selain kita berdua. Karena dia pikir yang baik sama dia cuma Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini menerima nasihat Nabi SAW. Lihat bagaimana piawainya Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita panik melihat masalah seperti itu, tapi Nabi SAW dengan tenang dan tujuannya tersampaikan. Tujuan sahabat-sahabat Nabi pada saat melarang
orang-orang itu di tengah-tengah kencingnya, ya, tujuan mereka adalah untuk mengingkari kemungkaran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tujuannya mengingkari kemungkaran. Tapi lihat, berbeda caranya dan hasilnya juga tercapai. Ya, sehingga kalau kita bisa pakai cara yang lembut, kenapa harus pakai cara yang kasar? Kita lihat orang yang di hadapan kita. Orang ini jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan orang yang suka bermajlis dengan Nabi SAW. Dia bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman yang setiap hari mendengarkan ilmu, mendengarkan wahyu, mendengarkan Al-Quran. Bukan. Orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang Arab yang tinggal di jauh dari perkotaan, sehingga tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Muslim, tapi jarang belajar, jarang dia mendengarkan wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW tahu bagaimana memposisikan diri. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah bentuk dari dakwah yang tepat. Karena para ulama mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Paham ya? Kita tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran dan keburukan-keburukan yang lain. Karena sebagian orang karena terlalu semangat, akhirnya dia marah-marah sama orang yang bermaksiat. Marah-marah sama orang yang berbuat dosa. Alih-alih orang ini berubah, justru dia malah semakin menjauh. Makanya tidak tercapai tujuannya. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana dalam hal ini. Dan para ulama mengatakan, kalau dibiarkan para sahabat Nabi mengingkari orang tersebut, akan banyak mudarat dan keburukan yang terjadi. Keburukan yang pertama adalah bahwa nanti najisnya akan bercecar kemana-mana. Karena dia posisinya sedang buang hajat. Ya, sedang kencing. Kalau kemudian diingkari akan tercecar kemana-mana. Itu keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua, ya kalau langsung diingkari, dan dia menahan pipisnya, maka ini akan menjadi penyakit buat orang tersebut. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang tersebut tidak akan menerima nasihat dari sahabat-sahabat Nabi pada saat diingkari langsung di tempat. Jadi Nabi SAW membiarkan dulu, mengundur pengingkaran, ya agar tujuannya itu tercapai. Dan sebaliknya, seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, pernah beliau menjadi imam di masjid. Pada saat beliau menjadi imam di masjid, beliau menjadi imam dan membaca bacaan yang sangat panjang. Sampai satu rakaat belum selesai, ada jamaah masjidnya yang keluar kemudian melanjutkan sholatnya sendiri. Akhirnya orang ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal sholatnya kepanjangan. Akhirnya aku keluar dari jamaah sholat berjamaah, kemudian aku sholat sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'adz. Dipanggil Mu'adz bin Jabal, kemudian Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau membuat fitnah di kalangan manusia, wahai Mu'adz? Nabi SAW marah kepada Mu'adz. Lihat kenapa Nabi SAW marah kepada Mu'adz, tapi Nabi SAW berlembut-lembut kepada seorang Arab Badui. Nabi SAW melihat kondisi audiens. Pada saat orang Arab Badui adalah orang yang jarang bertemu Nabi SAW, ilmunya juga mungkin sedikit, nggak tahu tentang etika dan adab di dalam masjid, dia nggak tahu. Maka Nabi SAW berlembut-lembut. Tapi Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang sangat mulia, dekat sekali dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti tentang halal dan haram di umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Lihat, seorang ulama Mu'adz. Sehingga pada saat Nabi SAW keras kepadanya, ini cocok untuknya karena dia adalah orang berilmu. Dan dia dekat dengan Nabi SAW, dia tidak akan lari dari Nabi SAW. Paham ya? Lihat bagaimana Nabi SAW membedakan antara cara berdakwah kepada si fulan dan fulan yang lain.
Ya. Dan jangan dipahami kemudian kalau imam ada yang sholatnya panjang, lalu kita tegur. Nggak boleh sholat panjang-panjang. Nabi SAW pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Bagian orang salah paham saat mendengar hadis ini. Akhirnya dia mengingkari imam-imam yang bacaannya panjang. Padahal Mu'adz bin Jabal pada saat dimarahi oleh Nabi SAW, tahu baca apa ibu-ibu sekalian? 1 rakaat baca surat Al-Baqarah. 1 rakaat baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, Al-Baqarah 2 juz setengah. Jadi dimarahin sama Nabi SAW. Jadi kalau imamnya belum baca Al-Baqarah, jangan pernah kita marah kepada imam. Sampai dia baca Al-Baqarah baru kita boleh marah. Baik. Ya, sehingga itu adalah kriteria dakwah yang benar. Yang ketiga, berdakwah dengan bekal ilmu tentang keadaan audiens. Kemudian yang keempat apa? Berdakwah dengan bekal ilmu tentang metode dakwah. Yaitu dengan hikmah, dengan bijaksana. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan di kisah yang tadi saya sebutkan. Ya, kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, serulah mereka, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dengan cara yang baik. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, sehingga hikmah ini atau metode dalam berdakwah itu tentu prinsipnya yang pertama adalah dengan berlemah lembut, yaitu tutur katanya yang lembut, yang baik. Karena biasanya kelemah lembutan itu akan lebih mudah diterima daripada pada saat seseorang itu kasar. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u 'an syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah mengiringi sesuatu kecuali dia akan menjadi baik dan indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadi buruk dan tidak enak dipandang. Baik, sehingga itu adalah dalil pertama yang dibawakan oleh penulis. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua, yaitu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz pada saat mengutusnya ke Yaman untuk berdakwah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, sekelompok orang dari kalangan ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala." Lihat di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya agar berdakwah, agar memulai dakwahnya dengan menjelaskan tentang tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah yang paling pertama yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin kita dakwahkan. Ya, sehingga kalau ibu-ibu sekalian misalnya punya ART di rumah, ya, pembantu rumah tangga, kalau misalnya dia nggak pakai hijab dan dia sering datang ke dukun misalnya atau pakai jimat, mana yang terlebih dahulu harus kita ingkari? Datang ke dukunnya atau tidak pakai hijabnya? Datang ke dukunnya. Karena itu sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah tauhid itu selalu dikedepankan daripada masalah-masalah yang lain. Ya, di sini makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Kemudian kata Nabi, "Fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah." Kalau seandainya mereka taat kepadamu, mengikuti arahanmu, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap hari dan malam. Ya, baru kemudian sholat.
Jadi tauhid dulu baru kemudian sholat. Fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, mengikuti arahanmu untuk melakukan hal tersebut, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diserahkan untuk orang-orang yang fakir. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Ya, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka taat kepadamu, mengikuti arahanmu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka dan takutlah kamu dari doa orang yang teraniaya, terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Muadz tentang apa yang diprioritaskan dalam berdakwah. Ya, bahwa prioritas kita dalam berdakwah adalah mentauhidkan Allah, agar orang-orang itu mengerti tentang konsep tauhid, agar orang-orang mengetahui tentang konsep kesyirikan, agar mereka menjauhinya. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, sesungguhnya telah kami utus kepada seluruh kaum seorang rasul agar mereka menyerukan bahwa sembahlah Allah dan jauhkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didakwahkan oleh nabi dan rasul seluruhnya, bahwa mereka mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau berdakwah selama 23 tahun lamanya, yang menjadi prioritas beliau dalam berdakwah adalah tauhid. Ya, sehingga syariat-syariat sholat itu datangnya belakangan. Ya, pada saat 10 tahun setelah Nabi SAW berdakwah. Kemudian syariat tentang jihad, tentang zakat, tentang puasa itu datangnya belakangan. Setelah Nabi SAW berhijrah 13 tahun setelah Nabi SAW berdakwah tentang tauhid. Sehingga yang harus diprioritaskan adalah masalah tauhid. Sehingga kita cross check diri kita, apakah tauhid kita sudah benar atau belum. Kita cross check tauhid yang ada di orang-orang sekitar kita, keluarga kita, suami, anak-anak, kakak, adik kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bagaimana mereka dalam memahami tauhid, apakah sudah benar atau belum. Maka ini yang harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim, mereka berdua meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat perang Khaybar, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Yaftahu Allah ala yadayhi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi posisinya Nabi SAW hendak berperang di Khaybar, itu melawan orang-orang Yahudi. Ya, dan ini terjadi di tahun 7 Hijriah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang, di antara kebiasaan Nabi SAW adalah bahwa Nabi SAW akan menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan perang. Nabi akan menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan perang. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat di sana bahwa besok aku akan menunjuk seseorang menjadi pimpinan perang Khaybar. Aku akan berikan kepadanya panji, bendera. Jadi zaman dulu pada saat peperangan, yang menjadi komando, yang menjadi pimpinan perang, itu dia akan membawa panji atau bendera perang. Kata Nabi SAW, sifat orang yang akan aku tunjuk adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Dan Allah akan memenangkan peperangan ini dengan sebab orang ini. Lihat, sifatnya sangat mulia sekali. Nabi menyatakan bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Ini luar biasa. Karena setiap orang mencintai Allah dan Rasulnya, dia mengatakan itu. Tapi kita nggak ada yang tahu bahwa apakah Allah dan Rasulnya mencintai kita atau tidak, kita nggak tahu. Sehingga kata Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat, "Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha." Maka setiap orang yang mendengar hadis ini, arahan dari Nabi ini, semuanya berharap bahwa dia yang menjadi pimpinan perang.
Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah berharap sebuah jabatan kecuali di malam itu. Karena ada sifat yang sangat baik yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha. Di pagi hari, maka mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat berharap dia yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali ibnu Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Nabi malah mencarinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Pupus harapannya. Jadi semuanya berharap, ternyata yang dicari sama Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka bagian sahabat mengatakan, huwa yashtaki ainai, kedua matanya sakit wahai Rasulullah. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainai wa da'a lahu. Maka Ali bin Abi Thalib dibawa di hadapan Nabi SAW dalam kondisi matanya sedang sakit. Kemudian Nabi SAW ya memberikan air liur jadi kedua matanya dan Nabi SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka sakit yang ada di matanya tiba-tiba hilang, seakan-akan dia nggak pernah sakit sama sekali. Fa'atahu rayah, maka Nabi pun memberikan kepadanya bendera perang dan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan perang. Maka yang terpilih ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka wasiat Nabi kepada Ali adalah, kata Nabi, "Unfuz ala rizlik hatta tanzila bisahatihim." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kau tiba di tempat mereka. Tumad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Kemudian kata Nabi, wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hurin na'am. Kemudian kabarkan kepada mereka tentang kewajiban mereka untuk memenuhi hak Allah. Ya. Apa itu hak Allah yang harus dipenuhi? Mentauhidkan dia, bagaimana yang dibahas di hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, jika ya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, maka hal ini lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Jadi pada saat kita bisa mengajak orang lain kepada Islam, mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Ya, unta merah adalah tunggangan yang sangat mahal di zaman itu. Ya, maka pada saat seseorang berharap dunia, memiliki harta yang banyak, ternyata itu tidak lebih baik daripada seseorang yang bisa memberikan hidayah ya atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu tidaklah lebih baik daripada kita menyampaikan dan orang tersebut mendapatkan hidayah. Sehingga mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita kerjakan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya Ustaz izin bertanya, jadi ada seorang ayah yang kecewa ketika melihat anaknya lulus dari pesantren tapi ilmunya tidak membekas, malas sholat, jauh dari Al-Quran, sampai akhirnya anaknya dinasehati bahkan sampai keluar kata-kata kasar dan mengusir sang anak, dan anaknya tidak juga berubah. Ya, maka kita katakan bahwa
anak-anak remaja, jadi mereka harus diperhatikan dengan cara khusus. Mengusir mereka, kita mengucapkan kata-kata kasar, ini apakah akan merubah mereka atau tidak? Jawabannya nggak mungkin. Jangan pernah menganggap bahwa kekerasan itu akan menyelesaikan segala permasalahan. Sebagian orang punya prinsip, kalau kita keras, pasti berubah. Kalau kita kasar, pasti berubah. Ini salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang dakwah Nabi Muhammad, "Fabirahmatillahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya karena rahmat Allah, engkau lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jika seandainya engkau kasar, sungguh orang-orang akan lari dari dirimu. Bayangkan, ini Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan itu wahyu, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau kasar, keras, orang bakal lari. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita nggak punya wahyu, kita juga banyak melakukan kesalahan. Kemudian kita kasar, kita makin dijauhin sama orang. Apalagi posisinya adalah seorang anak. Ya, sehingga kita harus dekat sama anak kita. Kita harus dekat sama anak kita. Kita harus punya waktu-waktu di mana kita khusus ya, ngobrol sama anak kita ajak anak kita kemana misalnya. Kita harus mengkhususkan waktu kita untuk anak kita. Jangan sampai kemudian kita nggak punya waktu buat anak kita, nggak pernah ngobrol sama anak, nggak pernah mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik. Pada saat dia bandel, kita ngomel-ngomel. Loh, selama ini kemana aja Anda sebagai orang tua? Selama ini nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah menasehati sang anak. Ya, pada saat anak ini udah jadi remaja dan kemudian dia nakal, tiba-tiba dimarah-marahi, diberikan kata-kata kasar, kotor, ini nggak benar. Ya, sehingga maksudnya adalah kita harus betul-betul dekat dengan anak kita. Kemudian kasar dan kekerasan ini tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah. Dan satu hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa kita sering menuntut anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Betul tidak? Tapi kita lupa bahwa kita sebagai orang tua wajib untuk menjadi orang tua yang soleh. Kita berharap anak kita membaca Al-Quran, sholatnya rajin. Coba kita harus bercermin kepada diri kita juga. Apakah kita sudah seperti itu atau belum? Jadi jangan sering menyalahkan anak, kemudian kita nggak introspeksi diri. Ya, karena kesolehan seorang orang tua itu menentukan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Ya. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya aku memperbanyak sholat untukmu. Sebenarnya aku memperbanyak sholat untukmu. Apa maksudnya? Ayahnya berusaha untuk bertakwa kepada Allah agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Sehingga ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Bahwa dia harus bertakwa kepada Allah agar anaknya dijaga sama Allah. Dan perhatikan dia perbedaan antara orang tua zaman sekarang dengan Fudail bin Iyad. Kalau Fudail bin Iyad bilang, aku memperbanyak sholat untukmu. Maksudnya supaya Allah menjagamu. Kalau orang tua zaman sekarang apa? Ayah setiap hari bekerja buat kamu. Betul tidak? Ayah keluar dari rumah pagi, pulang sore itu buat kamu. Buat anak-anak, buat istri-istri. Itu bukan hal yang prinsip dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga. Kita yakin bahwa kita wajib mencari nafkah. Kita harus keluar, kita harus dagang, bisnis, mungkin kita jadi karyawan dan lain sebagainya, kita cari harta yang halal untuk menafkahi keluarga kita. Tapi itu tidak menjamin keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan terlalu bangga ya para orang tua pada saat dia banting tulang cari duit buat keluarga. Jangan terlalu bangga. Kalau kemudian hal tersebut mencari nafkahnya kita justru melalaikan kita untuk mendidik keluarga kita. Percuma. Buat apa kita kasih harta keluarga kita kalau kemudian kita nggak pernah membahas tentang tauhid kepada keluarga kita.
Kita nggak pernah membahas perkara pentingnya sholat kepada keluarga kita. Buat apa? Sia-sia hartanya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa anak remaja itu seringkali perlu perlakuan khusus, ya. Jadikan diri kita sebagai sahabat dia sehingga dia mau dekat dengan kita, dan pelan-pelan. Ya, jangan pernah berharap bahwa merubah orang itu cuma 1 hari atau 2 hari, tidak. Bisa jadi kita perlu sabar setahun 2 tahun agar bisa merubah anak tersebut. Ya, sehingga bersabar, jadilah orang tua yang soleh dan solehah, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya hidayah itu di tangan Allah. Nabi Nuh alaihi salam anaknya kafir. Bayangkan. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah, anaknya kafir. Seumur hidupnya mendakwahkan anak, mengajak anaknya kepada kebaikan, tapi anaknya tidak mau. Sehingga yang memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perbanyak doa. Ada yang berkata bahwa proses penerimaan ilmu itu dari seorang guru harus ada ijab kabul. Jadi guru itu bertanggung jawab terhadap ilmu agama yang diberikan. Apakah benar? Tidak benar. Ya, nggak perlu ijab kabul. Kecuali kalau mau nikah harus ijab kabul. Jadi cara-cara dikhawatirkan, ya, ini adalah cara-cara yang menyimpang. Ya, dikhawatirkan ini berujung kepada penyimpangan dalam beragama. Jadi nggak perlu ijab kabul. Ya, para sebagian ulama menyebutkan bahwa ijab kabul itu dalam transaksi. Di dalam transaksi. Ya, mazhab Imam Syafi'i misalnya dalam bertransaksi harus menyebutkan kata-kata ijab dan kabul. Ya, bahwa saya menerima atau saya menjual. Ya, itu dalam transaksi. Tapi kalau dalam menyampaikan ilmu maka tidak demikian. Ini pertanyaannya banyak banget. Ini banyak pertanyaan tentang rumah tangga, ya. Suaminya begini, suaminya begitu. Ya, al-muhim intinya bahwa kemungkaran adalah kemungkaran. Ya. Kalau suami kita berbuat sebuah kemungkaran, ya maka kita kasih tahu baik-baik. Ya, dikasih tahu baik-baik. Dan konsep dasar dalam rumah tangga adalah sabar dan syukur. Konsep dalam rumah tangga adalah sabar dan syukur. Bahwa kita bersabar, ya, dengan keadaan yang ada. Pada saat suami kita banyak salah misalnya, maka kita bersabar untuk mendakwahkannya. Kita bersabar untuk mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Dan juga kita tetap harus bersyukur pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga kepada kita. Ya, apalagi karena suami tersebut kemudian kita punya anak misalnya, ya, kita punya kehidupan yang baik, kita jadi ada rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian yang diingat hanyalah kesalahan-kesalahannya saja. Dan tentu, ya, kesalahan itu tidak sama, ya, kesalahan itu bermacam bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang ringan, maka ini seharusnya kita maafkan. Tidak perlu dibahas sama sekali. Kesalahan-kesalahan yang ringan, kadang salah ucap, salah bicara, salah sikap, ya maka ini biarkan saja, jangan pernah dibahas. Tapi ada kesalahan yang levelnya itu berat, seperti suami yang nggak sholat misalnya, maka ini tarafnya sangat berat. Suami yang suka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, ini berat sekali. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya seharusnya ada tindakan yang berkelanjutan. Ya, contohnya minta nasihat kepada ustadz, datang kepada keluarganya, ya, kita dinasehati dan seterusnya. Sehingga maksudnya adalah jangan sampai, ya, kesalahan-kesalahan dan sikap-sikap yang ringan, yang yang sifatnya itu hanya mengedepankan ego misalnya, ya, atau salah ucap, salah sikap, jangan sampai ini menjadi prahara dalam rumah tangga seseorang.
Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Hendaknya seorang suami itu tidak membenci istrinya karena ada perangai yang buruk. Sesungguhnya dia melihat perangai yang buruk, tapi ada sifat-sifat baik yang dia sukai. Begitu juga dengan seorang istri. Ya, pada saat kita tidak menyukai suami kita, ada perangai buruk di suami kita, maka kita ingat-ingat kebaikan dia. Kita ingat sifat-sifat baik yang ada pada diri dia. Sehingga itu yang menjadikan rumah tangga itu langgeng. Ya kalau kita fokus kepada kesalahan, kepada sikap-sikap yang buruk, maka nggak akan ada rumah tangga yang berjalan. Nggak akan ada rumah tangga yang langgeng. Ya, semuanya bakal pisah nanti. Ya, sehingga ini adalah konsep dalam rumah tangga, itu bersabar atas kesalahan-kesalahan pasangan. Ya, kalau memang taraf kesalahan itu berat, perlu diperbaiki, maka silahkan lakukan langkah-langkah berikut. Ya, tapi kalau kemudian kesalahan itu ringan, biasa-biasa saja, ya karena sulutan ego saja, bisikan setan jadi menjadi besar, maka itu seharusnya kita tetap sabar. Ya. Dan juga yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat keluarga. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.